selamat datang di Nobis bersama saya, Sesi Erisoya. Halo, saya Sesi Erisoya. Saya adalah salah satu pemilik dari Uncle John's Coffee yang ada di Lanto Denpasewang, Sultan Hasanuddin, dan Petarani. Selain bisnis, ya seperti biasa sebagai ibu rumah tangga. Awalnya sih dari kita suka sering nonton bareng sama teman, terus yang kedua juga sering nongkrong di kafe-kafe lain. Akhirnya kita berpikir daripada kita kemana-mana, mending kita bikin sendiri nih gitu. Nah, pada saat suatu hari saya sama saudara ngobrol-ngobrol, akhirnya kita bertekad untuk yuk kita bisnis, kita buat kafe gitu. Kafe ini berdiri dari tahun 2018. 2018 itu kita mulai bangun, dan alhamdulillah melewati masa-masa krisis COVID dan lain-lain, kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Baru satu, kita baru ada di Jakarta, di area Tebet. Kalau di Makassar sendiri ada berapa? Makassar kita lagi ada 3. Jadi ada satu di Sultan Hasanuddin, ada di Petarani, dengan di Lanto Denpasewang ini sendiri. Sebenarnya yang membedakan mungkin semua kafe sebenarnya sama ya, cuman mungkin dari sisi dekorasi. Kenapa saya memilih dekorasi ala-ala seperti jadul? Karena biasanya orang nongkrong itu kalau ngelihat sesuatu udah jadi mengingat memori nih. Jadi akan banyak cerita gitu, kenangan. Dulu waktu zamanku ini ada kaset. Dulu kita masih pakai vinil, jadi ada sebagai euforia kita untuk bisa ngobrol enak lagi dengan teman-teman atau keluarga, atau mungkin klien-klien kita yang melihat interior yang kita buat ini gitu. Lebih ke kenangan lah, memori. Koleksi sih enggak, cuman kalau barang memang kita milik sendiri karena dulu almarhum. Ya kebetulan Uncle John's ini saya lupa ini kan, Uncle John's ini adalah nama almarhum ayah saya. Ya itu sebagai bentuk dedikasi kita sebagai anak lah, untuk bagaimana bisa sebagai motivator kita untuk bisa terus berjuang, berbisnis dan lain-lain. Beliau yang punya kaset-kaset ini semua, jadi kami simpan gitu. Nah, untuk ininya kami gunakan, daripada tersimpan di lemari nggak kepake, jadi kita gunakan sebagai interior, seperti itu. Atau memang lebih begini terus, kita hanya memaintenance itu ya dibersihin seperti itu gitu. Tapi kalau secara dari dulu sampai sekarang ya begini-begini aja kasetnya, nggak ada yang baru, nggak ada yang emang benar-benar dari dulu. Jadi memang ini adalah benar-benar bentuk kenangan yang bisa kita pakai untuk mengingat kembali zaman-zaman dulu gitu. Nggak ada rencana untuk memperbarui atau menambah lagi untuk mungkin koleksi? Mungkin bisa join nantinya sama yang suka koleksi kaset kali. Karena kaset sendiri sekarang udah sangat-sangat langka. Jadi kita untuk mau mencari pun butuh waktu, butuh ini untuk bisa dapat yang lebih banyak lagi. Ceritanya sih gini, dulu kan kita ini salah satu juga sampai sekarang salah satu pencinta bola sebenarnya. Nah kebetulan karena kita ada di Makassar, kita cinta dengan klub yang namanya PSM, seperti itu. Kenapa ada merchandise, kenapa ada ini semua, karena ini bentuk apresiasi kita juga terhadap customer kami yang sering nonton bareng di Uncle John's Coffee.
Seperti itu. Jadi selain aktivitas ngopi seperti biasa, ada juga nobarnya, Pak? Iya, nobar khususnya untuk bola karena kalau yang piala-piala luar pun kita memang sebagai bentuk apresiasinya kita memang membeli lisensi untuk itu. Kita harus konsisten terhadap apa yang kita jalanin karena kalau kita terus-menerus tanpa ada perubahan, orang akan melihat bahwa kita konsisten akan itu. Kalau sosial media tentunya kita lebih ke promosi ya, promosi terhadap produk, terhadap lokasi, yang mungkin kita menggunakan juga yang namanya food bloggers, terus Telegram dan lain-lain. Di samping kita punya tim sendiri yang khusus untuk sosial media, untuk mempromosikan apa yang kita punya promosi saat itu. Kalau anak muda mungkin sekitar 10-20% aja sih. Selebihnya itu di atas 25 tahun. Kenapa? Karena saya ngelihat bahwa customer yang berkunjung ke Uncle John's ini adalah rata-rata pekerja yang mereka yang mempunyai umur yang di atas 25 tahun. Bapak-bapak, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Kalau Uncle John sendiri ada nasi rawon sama nasi goreng standar orang Indonesia. Sendiri, Bu, apa yang paling favorit? Nih gula aren. Kalau mengukur soal itu saya rasa sih lebih kepada branding ya. Ketika orang udah mulai mengenal branding atau produk kita, ya salah satu adalah bentuk di mana fungsi kita untuk mempublikasikan apa yang kita miliki, khususnya di produk-produk yang kita punya. Nah, kalaupun ada kendala-kendala itu, saya rasa semua mungkin setiap bisnis memang ada kendala, namun bagaimana kita bisa survive, itu aja. Ya, untuk yang baru memulai, ini memang butuh pemikiran, butuh pertimbangan, namun jangan pernah takut, karena apapun itu semua pasti punya resiko. Tapi yang terpenting dalam berbisnis adalah konsisten dan kepercayaan, baik terhadap produk kita sendiri ataupun kepada customer dan klien. Itu aja. Itu yang harus kita jaga untuk dalam menjalankan bisnis. I never needed anybody's help.